ditanya di Dewan Pers, ya nggak ada saya lah. Ya, nggak ada sebenarnya kita. Bapak akan menunjukkan nanti Bapak ditahan. Bentar. Ya, Ini ya, nih. Ya. Ya, ini. Saya anggota PWI. Tuh. Oke. Bapak akan menunjukkan nanti ditahan, makanya persiapan bawa baju ini. Edi Mulyadi dan PKS sedang cakar-cakaran guys, tapi mereka tidak sadar. Artikel dari X Hardy. Sebenarnya Edi Mulyadi dan PKS itu bisa dibilang sedang menyuguhkan kita sebuah pertandingan yang menarik guys. Mereka ini entah sadar atau tidak ya, sedang mempertontonkan sebuah pertunjukan politik yang menghibur kita semua. Seperti yang kita tahu, Edi Mulyadi adalah seorang mantan caleg gagal yang pernah gabung dengan PKS di tahun 2015. Setelah gagal, kabarnya dia ini sudah bukan anggota aktif lagi. Sebelumnya guys, Edi ini diketahui pernah berprofesi sebagai wartawan dan bergabung di Media Forum News Network atau FNN. Dia mengawali karirnya sebagai wartawan di Harian Raja dan terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sejak 22 Mei 1995. Profesi wartawan ini penting untuk diingat guys, nanti saya jelaskan. Nama Edi Mulyadi mulai dikenal luas setelah membuat konten YouTube berupa kesaksian terkait insiden Laskar Pengawal Rizik dengan polisi di tol kilometer 50. Tapi guys, puncak kejayaan kepopuleran Edi ini justru terjadi saat dia mengomentari isu IKN dan kemudian dengan penuh emosi menyebut tempat jin buang anak, kuntilanak, bahkan genderuwo. Akhirnya dia pun dilaporkan guys. Itu masih belum seberapa ya jika dibandingkan dengan kemarahan masyarakat Kalimantan, terutama warga Dayak yang tidak terima dan menuntut agar Edi menjalani hukuman adat. Bahkan baru-baru ini guys, Aliansi Borneo Bersatu datang ke Jakarta dan mendatangi DPR. Salah satu perwakilan masyarakat Kalimantan yaitu Gabriel ini mengatakan bahwa Aliansi Borneo Bersatu tidak sekedar gertak sambal merespons pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan Edi Mulyadi ditegaskan sudah menghina Kalimantan. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet, genderuwo, kuntilanak yang dikatakan beliau, kami sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Kami tidak main-main, tidak hanya sekedar gertak saja, tapi kami sekarang ada di Jakarta, kata Gabriel. Latar belakang Edi pun dikorek habis-habisan guys, dan ditemukan sebuah fakta bahwa Edi adalah mantan caleg dari PKS. Mengetahui Edi terkait dengan PKS, publik pun ramai-ramai menyerang PKS juga. PKS pun ikutan panik dan terbirit-birit. Mereka gerak cepat cuci tangan dengan mengatakan bahwa Edi bukan lagi kader aktif. Wajar saja guys kalau PKS uring-uringan, karena terancam makin nyungsep dan bisa jadi abu saat pemilu 2024 nanti. Kondisi PKS saat ini juga sudah suram ya. Kalau dikaitkan dengan Edi pasti jadi makin gelap. Tapi jejak digital tidak bisa disangkal guys. Masa lalu tidak bisa dihapus. Biar bagaimanapun Edi pernah bergabung dengan PKS. Mau menyangkal Edi bukan lagi kader PKS pun juga publik tetap anggap Edi pernah jadi bagian dari PKS. Ini sama seperti suami istri yang cerai dan kemudian bukan lagi suami istri. Mau gimana pun guys, mereka dulunya juga pernah jadi suami istri ya. Ini masa lalu yang tidak bisa dihapus. PKS yang menyangkal Edi tentu saja membuat Edi seperti dilepehin, dibiarkan berjuang sendiri. PKS mana peduli dengan orang lain. Yang penting selamatkan diri sendiri dulu. Lagi pula, gimana cara menolongnya? Tifatul Sembiring saja yang sempat blunder bela Edi pun sampai minta maaf. Dan kantor DPW PKS Kaltim juga sempat didatangi sejumlah orang. Dari situ guys, PKS pun jadi panik dan ketakutan. Bukan hanya itu saja, PKS seolah seperti ingin mengorbankan Edi. DPW PKS bukan mendukung pelaporan untuk proses hukum terhadap Edi Mulyadi, tapi mereka pun juga meminta agar penyebar video juga diusut karena ada dugaan memprovokasi dan mengadu domba PKS dengan masyarakat. Lucunya adalah, bukankah yang nyebarin adalah Edi Mulyadi sendiri ya guys, melalui YouTube? Kalau menurut logika PKS, artinya yang mengupload video itu pertama kalilah yang harus diproses hukum. Kalau begitu, kena lagi dong si Edi Mulyadi dan rekan-rekannya. Edi Mulyadi benar-benar kena double uppercut oleh PKS guys. Bukan hanya dilepehin, tapi juga secara tidak langsung membuat Edi semakin terjepit. PKS sedang panik-paniknya.
Ibarat orang yang tenggelam tapi sialnya tidak bisa berenang. PKS berusaha keras agar publik tidak mengaitkan Edi dengan PKS, meskipun impossible. PKS terancam kehilangan suara di Kalimantan. Mungkin mereka ini sudah saksikan sendiri ya nasib Prabowo saat menyinggung tampang warga Boyolali. Banyak TPS suara untuk Prabowo menjadi nol. PKS terancam bernasib sama. Jadi partai gurem yang hanya bisa nangis di pojokan. PKS boleh berusaha cuci tangan dan melepaskan ikatan masa lalu dengan Edi guys. Tapi PKS sepertinya tidak sadar sedang diacak-acak juga oleh Edi. Tidak percaya? Edi Mulyadi mangkir, alasan pemanggilannya tidak sesuai dengan prosedur. Tidak lama kemudian guys, muncul berita bahwa pihaknya akan menyurati Dewan Pers untuk meminta perlindungan hukum. Edi ingin publik berpikir bahwa ucapannya soal tempat jin buang anak adalah dalam kapasitas sebagai wartawan. Pihak Edi juga meminta kepolisian menggunakan undang-undang pers untuk menangani kasus yang menimpanya itu. Makanya guys, kasus yang menjerat Edi harus diproses terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Sekilas ini memang adalah cara Edi menemukan secercah harapan ya, agar bisa selamat dengan berlindung di balik undang-undang pers. Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur atau PWI Kaltim menilai bahwa pernyataan Edi Mulyadi dalam kasus jin buang anak ini bukanlah produk jurnalistik. Mereka menilai ucapan Edi adalah opini karena menyudutkan satu pihak tanpa konfirmasi pihak lain dan juga bukan dalam konteks diskusi. Tidak masalah guys, apakah Edi bakal dilindungi undang-undang pers atau tidak? Tapi ada satu hal yang menarik. Edi ini terkesan sedang mencari celah ya. Ini bisa dilihat sebagai ketidakseriusan Edi dalam menjalani proses hukum. Ini mungkin bisa memberinya sedikit napas, tapi jangan lupakan kesabaran masyarakat Kalimantan juga cukup tipis. Kalau Edi misalnya ditangani dengan undang-undang pers, lalu bagaimana perasaan masyarakat Kalimantan? Bukan hanya mereka yang jengkel dan marah guys, publik pun secara tidak langsung akan semakin muak dengan PKS. Makanya ini menjadi menarik guys, karena semakin Edi ngeles dan banyak tingkah, PKS bakal ikut kena getah lebih banyak. Semakin Edi berusaha main-main, PKS makin suram. Meskipun PKS sebut Edi bukan kader lagi ya, masyarakat pun juga tetap melihat masa lalu Edi sebagai mantan caleg gagal. Nasib PKS seperti tergantung oleh kelakuan Edi. Jadi tanpa sadar mereka ini sedang cakar-cakaran guys sebenarnya. PKS ngelepihin Edi dan Edi secara tidak langsung merusak image PKS. Ini seperti melihat sebuah kemenangan bagi kita. Tanpa perlu capek-capek, kita hanya perlu menonton mereka saling cakar dan jambak. Harusnya PKS kompak ya dengan Edi agar kasus ini tidak berlarut. Tapi apa daya, PKS juga kayak makan buah si malakama. Dukung Edi bakal didatangi lagi kantornya. PKS pusing kan jadinya? Syukurlah, semoga tidak lolos Senayan sekalian. Lebih bagus malah. Gimana menurut kalian guys?